Oke teman-teman, kembali lagi ke channel MS Design. Jadi sekarang kita masuk ke part 3, yaitu part terakhir. Jadi di part 1 sama 2 kemarin kita sudah belajar. Yang pertama gimana cara membuat 3D modeling yang baik dan benar serta rapi untuk keperluan layout. Terus yang di part 2 kita mulai masuk ke menu utamanya, yaitu gimana cara membuat gambar kerja di SketchUp layout. Nah sekarang masuk ke part 3. Jadi di part 3-nya saya sebenarnya cuma akan ngejelasin secara singkat apa aja sih yang udah saya kerjakan kemarin, karena kan saya cepatin juga supaya nggak kelamaan videonya. Nah langsung kita masuk ke pembahasan aja. Jadi ini halaman-halamannya juga sudah saya tambahin, totalnya ada 7, 8, 9 halaman termasuk cover harusnya. Nah di halaman pertama, kalau yang teman-teman lihat di sini saya membuat yaitu section and view plan. Jadi maksudnya section and view plan ini adalah arah view dan juga notasi arah potongan. Jadi biasanya ini di halaman awal-awal untuk memberitahu kepada pembaca di mana sih arah potongannya nantinya. Begitu juga dengan view-nya. Nah, keterangan seperti ini, notasi seperti ini, itu bisa kalian dapatkan dengan cara kalian membuka yang namanya scrapbooks. Di scrapbooks ini ada berbagai banyak opsi. Di sini saya pilih yang elegan. Kalian lalu pilih yang namanya section and elevation. Di setiap jenis template itu masing-masing ada section dan elevationnya masing-masing. Nah di sini juga ada, tapi saya milih yang elegan. Itu sesuai preferensi masing-masing. Nah lalu sekarang kita masuk ke page berikutnya. Nah ini adalah page yang sebelumnya kita kerjakan bareng-bareng. Di sini bisa kalian lihat saya sudah ngasih dimensi secara garis besarnya saja ya. Ketinggian kitchennya berapa, 900 dari lantai, terus backsplash-nya 700, begitu juga dengan ketinggian kabinet atasnya total 1000. Kalau di total semuanya dari bawah sampai atas kenanya 2,6. Begitu juga dengan sisi atas, saya mau ngasih keterangan secara keseluruhan saja, masih belum terlalu detail. Nah lalu seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, di sini saya ngasih notasi arah bukaan pintu seperti ini. Ini saya kasih warna merah. Cara membuatnya gampang, kalian tinggal klik line seperti ini. Misalnya kita buat seperti ini, terus kalian klik ESC. Di sini kalian tinggal ganti sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya kalian mewarnai warna biru misalnya. Nah jadi warna biru. Terus misalnya jenis garisnya, tipe garisnya kalian ganti. Misalnya kalian ganti titik-titik seperti ini, atau misalnya mau garis titik juga bisa, itu menyesuaikan. Lalu ukurannya juga bisa kalian buat tebal di sini. Hanya menyesuaikan desain masing-masing. Oke, kita hapus dulu. Jadi ini adalah gambar kerja yang saya lengkapin. Lalu di sini juga saya kasih shadow seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Saya kasih tanda silang ini yang mengindikasikan itu kabinet kosong maksudnya. Lalu di sini saya juga ada keterangan C sama W. Jadi maksudnya apa sih C sama W? Jadi itu maksudnya ceiling. Sedangkan W itu adalah wall. Jadi maksudnya ceiling finish dan juga wall finish. Ini juga sama, saya ngambil dari scrapbooks. Kalian bisa cari-cari di sini nanti. Kalau nggak salah ini ada di drawing reference. Ya kan, kalian nanti bisa ambil, menyesuaikan kebutuhan kalian. Sorry. Nah jadi ini kita hapus dulu. Nah fungsinya apa sih keterangan C sama W? Itu ngasih keterangan aja, maksudnya ceilingnya nanti bakal di finish apa di sini. Nah untuk keterangannya saya tulis di bawah sini. Jadi ada kolom kosong di sini, itu saya isi untuk keterangan. Jadi misalnya ini C1 yaitu ceiling finish dinding warna putih. Begitu juga dengan W1. Lalu sama di sini juga saya ngasih keterangan gambar, judul gambar dulu, habis itu dimensi udah lengkap. Ini adalah keterangan. Untuk membuat keterangan ini
Sangat gampang, kalian tinggal klik di sini label, terus kalian tarik misalnya mau dikasih keterangan di sisi mana, kita klik, tinggal kita tulis saja. Nah, jadi untuk membuat garis keterangan cukup seperti itu saja. Di sini stop kontak juga sudah saya kasih, jadi semua keterangan di sisi sini seharusnya lengkap. Ini adalah tulisan drawer, ya maksudnya itu untuk area drawer. Nah, ini halaman pertama. Halaman pertamanya adalah tampak depan dan tampak samping. Jadi yang pertama itu tampak dulu. Nah, setelah tampak selesai, kita baru masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini baru kita mulai namanya potongan. Ini belum saya ganti, kelupaan. Jadi kalau potongan itu biasanya dimensinya itu lebih detail, ukuran dimensinya seperti ini. Di sini ada plane dulu 100 mm, lalu di sini ada plywood, biasa penebalan. Tapi di sini saya ngasih keterangan ukurannya lebih detail dari gambar tampak sebelumnya. Karena kalau tampak kan memang hanya sisi luarnya saja. Seperti ini adalah ketebalan top table-nya. Kita buat 4 cm. Lalu di sini udah sama ketinggian backsplash 700. Nah, ini ambalan atas kabinet diisi dengan rak, pembagiannya seperti ini. Jadi kalau bisa ketika kita buat gambar kerja itu ukurannya sedetail mungkin untuk menghindari kesalahan. Begitu juga dengan sisi atasnya sudah lengkap, sisanya masih sama. Nah, di sini kalau bisa kalian ngasih keterangannya jangan double. Jadi misalnya apa yang sudah ada di sini kalian tuh nggak perlu ulangi semua di sisi belakangnya. Jadi di belakang ini kalian tinggal tambahkan keterangan yang memang belum ada di bagian sebelumnya. Ya kalau misalnya memang kalian merasa masih cukup space, ya kalian bisa tambahkan juga keterangan-keterangan lagi. Tapi ya namanya juga gambar kerja, kembali sesuai preferensi masing-masing dan sebisa mungkin kalian buat seefisien mungkin. Nah, ini adjustable shelving, jadi maksudnya bukan ambalan yang paten, sama. Nah, di sini saya ngasih sebuah detail. Jadi detail itu maksudnya nanti ini salah satu contoh aja, contoh kecil untuk note saja. Jadi maksudnya di area ini itu diperlukan detail khusus ukuran, karena kalau kita ngambil secara garis besar saja dari gambar ini ya nggak kelihatan, terlalu kecil gitu. Jadi kita mesti ngasih detail khusus di area ini. Kembali lagi, sebenarnya masih banyak detail yang bisa kalian explore di gambar kerja kalian masing-masing. Seperti mungkin di sisi ini harusnya ada detailnya, sini juga ada, atau bahkan mungkin harusnya di sisi plan ini juga ada detailnya. Tapi karena ya daripada kelamaan, saya coba ambil contoh satu dulu saja di sini. Nah, sekarang sudah, ini adalah potongan 1/2. Di sini skalanya 1/20 saya buatnya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini adalah potongan kabinet, tapi ini kabinet atas. Nah, jadi di sini saya buat seperti biasa, ukurannya detail, ukuran dalam, ukuran luar. Ini panjang kesananya, lebar kesananya 1700 sampai 1100. Nah, ini mereverse ke engselnya, engsel sendok. Ini contoh aja pintu dalam, contohnya pakai produk dari Huben. Begitu juga dengan ini ada keterangan sink. Kalian tinggal tulis saja misalnya sink mau yang 1 lubang atau 2 lubang. Di sini saya coba tulis saja seperti ini. Nah, jika ini sudah, sekarang kita masuk lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah kabinet bawah. Nah, di sini saya kasih keterangan kalau bisa emang sedetail mungkin. Ini ada multiplex 18 mm dengan rak piring tingkat. Jadi ini kan memang
drawer, isinya nanti rak piring built-in ya. Jadi rak piring yang ditanam ke drawernya di sisi sini. Pakai engsel soft close. Lalu di sini juga ada drawer, ya ini drawer biasa, pakai engsel tarik soft close. Ya, ini keterangan multiplex. Nah di sini juga sama, saya ada keterangan F1. Jadi maksudnya apa? F1 itu adalah floor finish, finish lantai. Di sini anggap aja saya finishnya granitel motif marmer. Tapi itu nanti juga menyesuaikan desain kalian ya. Oke, jadi gambar di halaman ini sudah. Sekarang kita baru masuk ke halaman 6 atau halaman terakhir. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar detail yang saya maksud ketika kita membuat 3D. Kenapa sih saya sampai ngasih gambar engsel atau gambar ventilasi sedetail itu sampai perlu digambarkan gitu. Terus kalau dari saya sih emang biasanya saya ngasih gambar seperti ini. Jadi saya zoom area yang emang dibutuhkan detail. Nah, lalu kita tarik garis ke sini. Nah, di sini kalian baru nulis speknya. Misalnya engsel sendok pintu dalam atau full bungkuk misalnya. Terus contohnya dari Huben. Nah, kalian bisa ngasih gambar referensi, maksudnya oh seperti ini loh maksudnya produk yang dimaksud. Jadi nggak bingung juga dari pihak kontraktornya. Itu juga dengan ini contohnya adalah ventilasi udara. Ukurannya kalian tulis misalnya 25 x 8 cm, serinya misalnya ini. Nah, kalian juga bisa masukkan gambar lagi di sini. Ini contoh aja ya. Nah, begitu juga dengan ini. Di sini kan ada drawer. Nah, drawernya kan pasti butuh engsel tuh. Nah, engsel yang seperti apa sih yang dimaksud? Nah, misalnya engsel yang dimaksud adalah engsel soft close, panjangnya 450, produknya dari Huben atau semacamnya. Sama ini juga untuk kabinet piring rak atas kita butuh engsel hidrolik. Ini contoh gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kecil detail yang tadi kita kasih di halaman sebelumnya. Nah, untuk membuat detail itu kalian itu sebenarnya tinggal ambil potongan kecilnya saja. Saya contohkan seperti ini ya. Di sini saya punya halaman kosong. Lalu kita anggap aja kita membuat detail dari area yang kita kasih keterangan tadi. Di sini kita Ctrl V dulu, kita copy. Nah, oke ini sudah ke copy. Nah, kalau sudah, namanya membuat detail itu pasti butuh skala yang lebih besar. Skala yang lebih kecil. Misalnya ini kita buat, kan normalnya kita pakai 120 ya. Ini misalnya kita buat 1/5 misalnya. 1/8 dulu lah. Nah, ternyata setelah kita cek 1/8 ini sepertinya masih terlalu gede. Jadi kita mesti ganti ke 1/5 misalnya. Coba sebentar. Ini kepencet tadi. Nah, oke kembali lagi. Jadi di sini adalah contoh 1/8. Nah, ini di sini kalau kalian lihat masih terlalu kecil. Kalian bisa kecilin lagi skalanya, misalnya kita pakai 1/5. Nah, ini sepertinya kurang kelihatan. Kita drag sedikit, kita fokusin ke sini. Nah, 1/5 sepertinya masih kurang. Kita buat 1/2 juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup menurut saya. Kalian tinggal kecilin saja frame-nya. Nah, kita ambil areanya saja yang mau kita kasih detail. Terus kalau sudah, ya kalian tinggal kasih ukuran. Misalnya di sini ketinggiannya 40. Di sini jadi berapa? 20. Nah, ini yang saya maksud dengan detail. Jadi bagian-bagian kecil dalam sebuah pintu, sebuah kabinet itu juga perlu diberi ukuran. Nah, ini saya contoh saja ya. Seharusnya kalau kita membuat untuk relay nanti lebih rapi lagi dari ini. Nah, kalian juga bisa membuat detail dalam sebuah frame. Maksudnya gimana? Misalnya kalian membuat detail tapi di dalam lingkaran misalnya.
Misal di sini saya membuat lingkaran seperti ini. Nah, terus kalian misalnya mau membuat detail kalian itu seperti dimasukkan ke dalam lingkaran ini ya, jadi kayak terseleksi gitu. Caranya gimana? Kalian cukup klik kiri, terus kalian drag semuanya, kita klik kanan. Nah, di sini ada namanya create clipping mask, kita klik. Nah, jadi detail kalian akan membentuk lingkaran yang kalian buat tadi ya. Jadi di SketchUp layout ini juga cukup fleksibel ya, kalian nggak harus semuanya serba kotak kaku seperti ini. Tapi kalian kalau emang mau kecil seperti ini juga bisa. Kembali lagi itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Jadi itu tadi contoh bikin detail secara singkat. Nah, itu adalah gambar-gambar utama yang diperlukan. Jadi biasanya sih emang di sini kita pakai keterangan, di sini adalah judul gambar. Misalnya kita tulis green kitchen saja, misalnya kan green kitchen. Nah, nanti di sini kalian bisa isi tanggal, bulan, tahun, revisinya apa saja, notesnya apa saja. Lalu kalau kalian pakai template ini, di sini juga ada logo bawaan dari layout. Kalian bisa gantinya dengan logo kalian masing-masing. Caranya kalian tinggal klik logo ini, terus kalian klik kanan, kita pilih yang namanya Reeling Image Reference. Nah, di sini kalian bisa ambil logo kalian pribadi ya, masing-masing ya. Misalnya saya pakai logo saya sendiri, kita klik open. Nah, jadinya udah otomatis keganti. Jadi nggak perlu kalian ribet-ribet ganti satu-satu atau gimana, semuanya juga otomatis ngikut. Nah, jadi itu adalah beberapa kelengkapan gambar kerja yang biasa saya buat. Sebenarnya masih bisa lebih lengkap lagi, tapi nanti bakal kelamaan videonya. Nah, di sini saya juga lupa, saya juga menambahkan yang namanya cover. Jadi cover page, jadi otomatis kalau kalian misalnya buka template baru pasti akan membuat sebuah cover page. Nah, jadi cover page itu biasanya kalau saya sih pertama ada logo, lalu di sini ada judul besarnya apa, yaitu Green Kitchen Set, Construction Drawing. Terus di sini juga ada tanggalnya. Cara membuat cover page gimana? Sangat gampang. Ya, kalian tinggal klik teks di sini, terus misalnya kalian atur-atur. Ini kembali lagi ya, ini pakai sense masing-masing. Misalnya kita tulisnya construction drawing. Nah, ini kan kita tinggal besarin, kita pilih segini, kegedean misalnya 48, 72, kita ganti pakai caps lock, construction drawing. Nah, terus kalian tinggal atur-atur aja sih sebenarnya ini. Misalnya ini, terus nanti di bawahnya kalian bisa tulis tanggal, misalnya tanggal hari ini, misalnya tanggal 8 Jun 2024. Kalian juga bisa ganti-ganti fontnya sesuai selera kalian, sesuai kebiasaan kalian masing-masing. Terus kalian juga bisa masukin logo kalian. Caranya gimana? Tinggal kalian pencet file, terus insert. Di sini kalian tinggal masukin logo kalian masing-masing ya. Jadi ini jadi cover lah. Tapi untuk posisinya gimana, untuk bagusnya cover gimana tuh nggak ada aturan bakunya. Ya sesuai sense masing-masing ya di sini. Sesuai kebiasaan kalian masing-masing. Jadi ini adalah halaman cover. Jadi ketika klien buka tuh, oh ini tahu judulnya Green Kitchen Set, diproduksi tanggal 6 Juni misalnya. Nah, itu yang pertama, cover sudah beres. Nah, lalu di sini juga ada gambar 3D. Nah, jadi kemarin saya sempat nambahin lagi scene perspektif untuk 3D modelingnya. Jadi
Ini saya taruh di halaman depan yang memberikan gambaran gimana sih nanti hasil desain kitchennya. Jadi dia ada colokan di bawah satu itu untuk dispenser maksudnya. Misalnya seperti itu. Lalu di sini juga ada colokan satu, ya bisa kalian gunakan untuk misalnya ada blender, ada mesin chopper misalnya, ya kalian bisa colok ke sini. Terus di sini saya juga ngasih lampu LED strip. Bagi kalian yang belum tahu gimana cara bikin seperti ini, silakan tonton video saya yang lain soal bahas SketchUp. Di situ saya jelasin. Sini ya kan. Jadi sini juga ada aksesoris, maksudnya ya rak piring yang atas tadi saya kasih. Jadi ketika kalian lihat list gambar kita seperti ini, itu mereka juga pasti senang gitu kan. Oh, hasilnya seperti ini ya. Oh, detail juga ya gitu. Nah, ini dari sisi samping. Di sini saya ngasih gambaran manusia sebagai pembanding aja. Gimana sih skala kita sebagai orang terhadap kitchen setnya yang akan kita buat nanti. Oke, jadi itu adalah tutorial secara lengkap, secara detail gimana sih cara membuat gambar kerja atau construction drawing di SketchUp Layout. Tentu ini masih skalanya masih kecil, yaitu cuma sebuah kitchen set. Dan bahkan untuk skala kitchen set saja sebetulnya gambar ini masih banyak yang bisa kita explore detailnya. Ya, tapi itu akan banyak makan waktu tentunya. Jadi kita ambil contoh-contoh kecilnya saja. Yang paling penting itu adalah gambar utamanya itu sudah ada dulu yang penting, yaitu layout, potongan, dan ukuran-ukuran utamanya itu sudah kebaca. Oke, sekian video tutorial dari saya. Video ini memang cukup panjang, jadi 3 part karena nggak bisa langsung ya. Bakal kelamaan juga kalau misalnya saya buat langsung satu video kepanjangan nantinya. Nggak enak juga. Kalau memang kalian ada pertanyaan soal SketchUp Layout ini, kalian bisa monggo tanya di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya bantu jawab. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas supportnya. Thanks. Oh iya teman-teman, ini kelupaan. Jadi kalau kalian sudah selesai dengan semua gambarnya, ini sudah lengkap, sudah dikasih keterangan, notasi, dimensi, perspektifnya juga sudah dimasukin. Kalau ini semua sudah selesai, kalian tugas berikutnya adalah tinggal export filenya. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal klik file, export. Di sini kalian bisa pilih format yang kalian inginkan. Nah, di sini kalian juga bisa ekspor dalam bentuk image. Nanti formatnya bisa JPEG atau PNG kalau nggak salah. Lalu kalian bisa juga ekspor PDF. Ini yang paling sering dipakai, dan DWG. Nah, di sini saya coba pakai format PDF. Jadi kalian klik ekspor PDF. Nah, di sini saya masukin ke sini saja. Misalnya kita kasih nama construction kitchen. Ya, tinggal kita klik. Nah, biasanya image resolutionnya, outputnya saya bikin high, jadi biar kualitasnya maksimal. Juga dengan ini kalau berlaku kalau misalnya kalian ekspor dalam bentuk JPEG. Terus tinggal kalian ekspor, kita tunggu. Nah, oke. Ini sekarang kita sudah buka PDF-nya. Bisa kalian lihat di sini. Semua gambarnya jelas. Ini adalah cover. Ini halaman 1, halaman 2, isinya perspektif. Terus kita masuk ke section plan, yaitu arah potongan, arah tampak. Ini kita masuk ke tampak dulu, tampak 1, tampak 2. Ini potongan 1, potongan 2. Ini potongan atas, potongan bawah. Lalu yang terakhir
gambar detail. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih.